3 tahun tak sentuh lapak itu. Tentu saja. Dia cuma pedagang lapak. Mana mungkin dia menyentuhnya? Dia sampah masyarakat. Punya tunangan secantik ini. Murah saja buatku. Tapi besok kita nikah. Jika tak kubiarkan dia sentuhku, entah harus bagaimana. Kau tak tahu kisah Wudalang dan Panjinlian? Kau beri dia obat? Besok kau bisa nikahi Liu Fang. Akhirnya bisa bersamanya. Kenapa suruhku meracuninya? Beberapa hari lalu, aku ajak istriku mendaki. Cari alasan untuk berfoto. Kudorong dia dari tebing. Benarkah, sayang? Akhirnya istrimu mati. Tentu. Masa aku datang rayakan ini denganku hari ini? Setelah, nyalakan lagi musiknya. Suamiku, kau baik-baik saja? Qin Ping An, terima kasih untuk istrimu. Qin Ping An, terima kasih atas istrimu. Tidak, aku belum bisa transfer paketnya. Aku ingin lihat wajah para perempuan jalang ini. Liu Fang, buka pintu. Buka pintu. Liu Fang. Kita harus bagaimana ini? Kamu takut apa? Dia tidak punya bukti. Bilang saja kita bantu persiapkan pernikahan besok. Menjadi. Buka pintu. Buka pintu. Qin Ping An, kenapa kamu di sini? Kalian sedang apa? Aku cuma bantu persiapkan pernikahan besok. Mau kasih kejutan untukmu. Bantu aku rencanakan pernikahanku. Ini pernikahan pertamaku. Tidak punya banyak pengalaman. Makanya aku minta Chen Qiang bantu rencanakan. Jangan anggap aku bodoh. Apa maksudmu Qin Ping An? Beraninya kau meraguku? Aku tidak benci padamu, dasar tukang ngeles. Beraninya kau meragukan aku? Bagaimana aku mengatur lapaknya? Bukannya untuk menyelamatkanmu? Ya sudah, baiklah. Berhenti bertengkar. Besok kan ada pernikahan. Kalian masih mau menikah? Kamu yang bilang sendiri. Kamu masih mau nikah besok? Kalau tidak serius, batalkan saja. Kalau sudah selesai, pergi sekarang. Bersiaplah. Aku akan pulang dan bersiap. Harus bagaimana ini, sayang? Bagaimana kalau dia tidak mau berpura-pura bodoh? Buat dia jadi bahan tertawaan. Besok aku yang jadi pengantin prianya. Baik. Besok saat aku menikahinya, aku akan umumkan pengantin prianya adalah. Ini akan sangat seru. Malam pengantin besok, besok pesta pernikahan ibu. Aku akan menyesali pernikahanku. Ada APANAK? Liu Fang selingkuh dari Chen Qiang. Apa? Keterlaluan. Aku langsung perintahkan seluruh industri ungkap Liu Fang. Loker Chenchong. Tunang, aku akan hancurkan dia di depan. Baiklah NAK. Bagaimana menurutmu? Ibu akan membantumu. Para wanita jalang ini, beraninya kalian mengkhianatiku? Aku ingin mereka lihat kesemerlangengku. Bantu aku sebarkan pengumuman. Ajak wanita tercantik di dunia datang. Di resepsi pernikahan besok, aku akan pilih sendiri calon istriku. Baik, ibu akan segera atur semuanya. Pastikan gadis-gadis itu berkumpul. Bagaikan bintang-bintang. Liu Fang Chen Qiang, buka mata kalian dan lihatlah. Hei, setiap hari ibu memaksaku kencan anak orang kaya, sangat menyebalkan. Sudahlah, jangan dibahas lagi, mungkin jodohku muncul tiba-tiba. Ada apa? APA yang kalakikan, Hankalakan, seseorang diculik, tolong. Dasar sialan, ya, berhenti teriak. Sialan, ya, jangan teriak. Apa yang kalian lihat? Gadis ini dibius. Ayo bantu. Percaya atau tidak, kubunuh kau, dasar lumpuh. Aku yang akan membunuhmu duluan. Anak muda hebat. Apa kau baik-baik saja, Nona cantik? Sungguh tak berhukum. Narkoba wanita cantik di siang bolong. Dia dibius. Cepat kirim oksigen. Ada yang bisa napas buatan? Nah, aku sudah tua.
kurang percaya diri. Aku tidak naik untuk bernapas. Ini akan tunda penyelamatan. Kurasa ini tugasmu. Orang-orang ini benar-benar. Napas buatan pun tidak. Aku yang akan melakukannya. Dasar brengsek, apa yang kau lakukan? Bukan preman yang menyerangmu tadi. Bukanmu. Aku memberimu napas buatan. Kalau tak percaya, tanya Mirka. Iya, Nona, pemuda itu kabur. Preman itu menyelamatkan. Apa ini maaf? Aku salah paham. Tolong bantu aku bangun. Ah, yang benar. Yang penting kau baik-baik saja. Aku duluan ya. Hei, tunggu. Ada apa? Kau sudah menikah? Besok berakhir. Baiklah, baiklah. Tapi aku akan bertobat sekarang. Bertobat. Kenapa begitu? Karena tunanganku selingkuh. Sahabatku. Apa? Selingkuh? Hei, sahabat, kau tak tahu malu? Nona, pemuda ini baik. Kalau belum punya pasangan, sebaiknya ya kau nikahi dia. Bagaimana kalau? Aku baik-baik saja. Kupikir kau tak mau. Kenapa begitu? Karena aku cuma pedagang. Karena aku pria serakah. Serakah. Kudahu kau juga tak suka ini. Di dunia ini, siapa mau menikahi pria serakah? Baik, aku duluan ya. Hei, tunggu dulu. Ada hal lain? Tidak bisakah kau jalan? Kok bisa? Kakiku tak memburuk. Beberapa hari lagi, tunggu sebentar. Aku sepenuhnya tergantung kursi roda. Bagaimana bisa? Kau masih sangat muda. Seperti hari ini, dulu ku selamatkan tunanganku. Cedera tulang belakang tertabrak mobil. Saraf skiatik putus. Kukira dia akan merawatku selamanya. Aku terlalu polos. Hilang. Oh. Aku akan menikahi. APA. Besok, asal kau cerai wanita itu, aku ganti dia dan nikahimu. Kau serius? Mau nikahi orang lumpuh? Realitik hijau. Tapi tidak semuanya. Hari ini aku dibius. Semua diam saja. Tapi kau tidak. Baik jika kau sungguh mau. Aku tak akan mengecewakanmu. Aku pasti raih mahkota untukmu. Aku tunggu di pesta nanti. Oyo, knock. Hahaha. Halo, Bu, tak perlu jodohkan aku. Besok aku menikah. Jingshui, kau wanita tercantik di kota laut. Apa kau mau menikahi penyandang disabilitas? Dia pengen harta, tapi tak punya uang, tak punya kekuasaan. Lalu kau mau apa? Yang penting karakternya baik dan tulus. Tapi tidak. Tapi, Aku ingin jadi wanita tercantik di keluarga Chu. Seperti orang cacat. Hadirin yang terhormat, selamat datang di acara pernikahan Tan Kin Ping An dan NN Liu Fang. Mari sambut pengantin di panggung. Pengantin ini secantik bunga. Salah satunya di kursi roda. Pasti ada cerita mengharukan. Mau berbagi dengan kami? Aku yang bicara. Ini kumpulan Hilliarga dan Taman. Dan teman bersama kita, semua sudah tak. Aku dan Liu Fang sekelas. Kurlakan kuliah di universitas top demi dia. Dan demi dia, aku naik pesawat. Apa pengantin pria cacat karena pengantin wanita? Ini sangat mengharukan. Ini tidak mengharukan, kan? Waktu itu kami sedang belanja. Mobil tiba-tiba nyelonong menabrak. Ku sambar dorong dia. Akibatnya aku yang kena. Saraf skiatik rusak. Sudah, Kin Ping. Kau cari simpati di sini? ini pernikahan bahagia. Ngapain bicara sial-sialan? Pernikahan bagus. Liu Fang, kau pantas hadir di sini? Pantas jadi pengantin hari ini? Ching Pingen. Maksudmu, kau keket. Kurang apa aku? Ya, kau tak pantas. Qin Ping An, jangan lebay.
Ini kan pesta pernikahan kalian? Ini bukan pesta pernikahan kami, ini perjamuan perceraian untuknya. Perceraian apa? Ada masalah apa? Bagaimana pernikahan bisa jadi perceraian? Qin Ping An, kamu gila? Liu Fang menikahimu setelah menahan malu. Kamu tak tahu cara menceraikan istrimu. Kamu cuma pedagang kecil. Apa hakmu untuk menceraikan istrimu? Apa katamu? Dia menahan malu lalu menikahiku. Kau tahu perbuatan memelukan APA yang dia lakukan. Qin Ping An, jangan jadi kejam. Kami tak membencimu karena statusmu. Malunya kau bilang dia tak tahu malu? Seberapa tak tahu malunya dia? Jelaskan semuanya hari ini, atau takkan kubiarkan ini selesai. Kau tanya kenapa dia tak tahu malu? Tanya langsung padanya. Sudah, Qin Ping An, jangan melemparkan fitnah. Aku tak mau menikah hari ini. Keluarlah dari sini. Pergi jadi bujangan. APA, aku jadi bujangan. Kamu pedagang tak mampu urus diri. Pulang ke rumah kosong. Kau kira aku yang mau mengasihanimu? Ada wanita lain yang suka padamu? Permesai. Ada yang benar-benar menyukaiku, ribuan kali lebih baik darimu. Pernikahan ini khusus untuknya. Tak ada hubungannya denganmu. Pergi jadi anjing penjaga pintu. Saksikan kebahagiaanku bersamanya. Qin Ping An, apa katamu? Kau bilang ini pernikahan dengan wanita lain? Bukan, Bu. Ini pernikahan hari ini. Ini pernikahanku dengan Chen Qiang. Apa? Kau dan Chen Qiang? Ya, ini pernikahanku dengan Liu Fang. Ya, ini pernikahanku dengan Liu Fang. Sayang, kamu datang juga. Ada apa ini? Pengantin prianya sudah diganti. Si bunga sekolah Liu Fang main kasar. Aku bilang akan menikahimu. Tentu saja aku kembali. Fang Fang, ada masalah APA? Ibu, tidakkah ibu sadar aku menikahi si serakah? Akan kau biarkan kami menderita dan diejek? Makanya hari ini kusuruh dia pergi. Lalu menikahi Chen Xiao yang kaya raya. Oh, nikahi Chen Xiao. Chen Xiao teman kecil Ping An. Kamu kenapa sih? Bibi, jangan diungkit lagi. Aku Chen Qiang merintis dari nol. Sekarang bernilai ratusan juta. Didukung Yayasan Qiantang Provinsi Yun. Masa depan cerah. Dia Qin Ping, si serakah. Hanya bisa ngutang. Apa hakmu menjadi anak buahku? Itu dia. Dibanding Chen Xiao, bagai langit dan bumi. Satu kaya raya, satu karat. Kamu buta mata hati. Keberikan perpisahan untukmu. Jika kau tahu jati diriku, matamu mungkin akan tercongkel. Apa? Jadi derma? Hahaha. Mau membunuhku dengan lawakan? Sudahlah sayang. Berhenti tertawa. Qin Ping An kau usir di pelaminan. Memelukan. Cuma bisa paksa hormat. Lupakan Qin Ping An. Dulu kita rendahan. Rupanya kau sakit mental. Karena istrimu akan menikahiku. Maka berlututlah dan sujud 2 kali. Gonggong 2 kali. Ku beri 1 juta. Pergi sendiri. Bagaimana kita blokir saja? Aku tak mau uang. Aku mau kau berlutut. Tampak muka di depan semua keluarga. Bilang kau binatang. Mau tawar? Qin Ping An, jangan tak tahu malu. Mau paksa aku lahir. Qin Ping An, jangan kurang ajar. Harus kau paksa aku urus cacatmu? Halo. Chen Qiang, jangan keterlaluan. Apa, Dong Jun? Kau mau membelanya? Aku tidak membantu siapa-siapa. Kurasa kau terlalu licik saat ini. Mengintimidasi orang. Kau masih kampungan dari gunung. Tak paham kerumitan kota. Masih tak sadar realitas abad 21. Aku ini kaya. Ada apa dengan mengganggu? Aku muda dan cantik. Dia cacat tak bisa mandi. Tak bisakah kusir dia? Mau aku beramal dan kasihan padanya? Ya, panggil saudarimu. Kasihan dan nikahi dia. Hahaha. Ini bisa disamakan? Qin Ping An cacat karena selamatkan Liu Fang. Sudah seharusnya Liu Fang bertanggung jawab. Kau bilang ini benar saja? Kau ini siapa, Hakim? Hakim? Aku bukan wasit, aku bukan hakim, tapi kita harus punya nurani. Jangan jadi tak tahu terima kasih, atau karma akan datang. Shudonloh Yonggon Shokshutsi. Coba tanya sanak saudara di sini. Haruskah aku nikahi Qin Ping An atau Chen Qiang? Baik,
Aku di sini sekarang. Adu dengan si cacat Kinpingan. Lihatlah, kalian pikir dia pantas jadi pengantin? Atau aku jika ada yang setuju? Aku kasih amplop merah 10.000 rupiah. Amplop 10 000 apa? Amplop merah 10.000 rupiah. Ini keterlaluan. Angkat tangan yang setuju Liu Fang nikahi Kinpingan. Kalian lihat? Si kakak. Siapa? Kalian berdua seperti anjing tenggelam. Hauk. Angkat tangan yang pilih aku jadi pengantin. Duquin Shen Shu. Dukang Chen Xiao. Angkat tangan jika kalian pikir aku pantas jadi pengantin. Duking Chen Xiao. Duquin Shen Shao. Lihat, ITU, Kinpingan, ini namanya kekuatan. Ini keadilan. Kecuali anjing bodoh ini. Semua mendukung. Semua anggap kau sampah. Putriku ternyata pilih yang tepat. Penggantin hari ini harusnya Chen Qian. Chen Chong menantu keluarga Lu. Chin Pingan, jangan terlalu. Salahkan saja ayahmu. Ibumu tak berguna. Apa maksudmu? Orang tuaku tak berguna? Kalau tahu latar belakang keluarga orang tuaku, mata kalian bisa copot kagetnya. Woi, semua anjing tenggelam masih sombong. Siapa tak tahu ibumu tukang sapu? UPS? Tukang bersih-bersih janji mulu. WKWKWK. Sudah, jangan menjijikan. Cepat tanda tangani perjanjian penyesalan ini. Pergi sekarang. Kinpingan sedang APA. Jangan paksa aku. Hari ini aku yang cerai. Bukan kalian yang menyesal menikah. Pengantinku akan datang nanti. Tanda tangani surat cerai dan pergi sendiri. Apa? Kau punya pengantin? Ini sampah yang kubuang. Lumpuh tak bisa urus diri. Anjing pun tak mau. Masih mau cari pengantin? Lejat miskin. Sampah. Pergi. Hei, karena dia tak mau pergi. Mari kita bantu. User dia. Sergi. Sedang apa? Apa yang kau lakukan? Jangan halangi aku bantu Chen Shu. Hari ini harus kusuruh Kinpingan pergi. Lepaskan. Nona Chu, Presiden Chuez Getval. Melamar Tuan Kim. Nona Chu, Presiden Keluarga Chu. Melamar Tuan Kim. Apa yang terjadi di sini? Apa dia benar akan siapkan pengantin lain? Benarkah? Tetap impact keluarga besar yang berkuasa, putri keluarga Chu. Kenapa banyak orang di panggung ini? Minggir. Putri keluarga Chu. Chu Jingxia, bersedia melamar Tuan Kinpingan dengan 5% saham Chu. Bolehkah saya tanya kesediaan Tuan Kinpingan? Apa? 5% saham keluarga Chu. Bukankah nilainya tiba-tiba ratusan miliar? Kenapa kamu putri keluarga Chu? Ya, maukah kau menikahiku? Ya, tentu saja mau. Kamu, wanita kaya, tak merendahkanku yang cacat. Tentu aku mau menikahimu. Baik. Mulai sekarang, kau suamiku. Dah. Dari mana datangnya sandiwara ini? Pernikahanku jadi drama murahan. Tak malukah kalian? Apa katamu? Kusebut ini pertunjukan sampah. Bekerja sama dengan pedagang kere. Sangat menarik ya? Kamala yang selamatkan diri. Si bajingan yang mengkhianatinya, kan? Jaga mulatmu. Jangan lengkeng. Aku yang emosi. Kebetulan, setelah tahu kau ganggu suamiku, ku sengaja cari bukti untuk menjatuhkanmu. Ini kesempatan. Sujud dan minta maaf pada suamiku. Atau bukti ini akan kusebar sekarang. Buatmu jadi bahan tertawaan. Buka bukti. Kiraku takut? Kalau berani, tunjukkan di depan umum. Bagus, sangat bagus. Akan kupenuhi permintaanmu. Sebar bukti sekarang. Semua silakan lihat layar besar. Bagaimana perasaanmu? Chen Xiao, APA kabar? Bukankah kau tidak suka lapak Kinpingan? Jika kau suka, akan kuganti. Hari ini akan kuganti. Wah, kau pintar dan menyukainya. Oke, gambarnya sangat kotor. Hentikan. Masih banyak bukti kelakuanmu yang memalukan. Mau lihat semuanya? Sudah.
Bagaimana jika aku tidur dengan Chen Xiao? Dia, Qin Ping'an, ku melepak tak teroris. Aku hanya membencinya. Kurasa dia tak layak untukku. Ada masalah apa lagi? Hahaha. Lapak tak terurus. Suamiku, jangan kesal karenanya. Aku akan mendengarmu. Akan kubantu dapatkan keadilan. Tidak juga. Sebenarnya tidak. Aku tidak terpancing. Dia badut yang tak bisa memancingku. Hanya merasa lucu. Apa yang lucu? Apa aku salah? Tolong, kau pikir aku lapa? Kukira keluarganya miskin. Kukira dia tak bisa mengurus diri. Tak berguna. Bukankah itu sudah jadi rahasia umum? Perlu kukatakan lagi. Lupa kau masih di kursi roda? Aku sedang duduk. Bagaimana jika semua ini ku sengaja? Faham. Maksudmu, kelumpuhanmu palsu? Pergi dari sini. Jangan tunda pernikahanku dengan Liu Fang. Menjijikan. Bohong lumpuh pun bisa kau buat. Jika kau berpura-pura, berdiri saja. Jika tak bisa berdiri, mengakulah kau sembah. Baiklah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Dia benar-benar bisa berdiri. Bagaimana mungkin dia berdiri? Apa yang terjadi? Lalu apa kalau bisa berdiri? Bukannya cuma berpura-pura? Mampu jalan 2 langkah tidak? Jangan cuma diam di situ. Coba jalan 2 langkah. Kalian lihat jelas tidak? Apa aku cacat atau tidak? Qin Ping'an, kau benar-benar sehat? Benarkah itu? Tentu saja benar. Lalu kenapa selalu pakai kursi roda? Oh, aku tahu. Aku juga tahu alasannya. Kenapa Tuan Chen? Apakah uangnya aman? Kau memang orang tak tahu malu. Untuk dapat simpati Liu Fang, sampai pura-pura lumpuh. Hal memalukan pun dilakukan. Apa katamu? Aku tipu simpati Liu Fang dengan cara hina. Bukankah aku benar? Kau pura-pura cacat karena kecelakaan untuk dapatkan Liu Fang. Biar Liu Fang merasa bersalah. Dapat simpatinya. Kau keji dan tak tahu malu. Aku mengerti. Astaga, aku dibohongi selama 3 tahun. Kukira kau kecelakaan karena aku. Aku ragu putus hubungan denganmu. Tak kusangka kau berpura-pura. Sangat menjijikkan. Benci sekali. Cepat suruh dia ganti rugi. Ganti rugi kehilangan masa muda. Ya damai. Cepat ganti rugi. Segera bayar 1 juta untuk kerugian masa muda. Atau aku takkan berhenti menuntut. Segera bayar 1 juta uang ganti rugi masa muda. Atau aku takkan berhenti menuntut. Dasar brengsek. Cepat suruh dia membayar. Memuakan. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Qin Ping'an Dengga, cepat bayar. Kau yakin mau aku membayar? Tentu. Kau tipu aku dengan jadi pedagang kaki 5. 3 tahun usiaku. Kau bohongi cinta masa mudaku. Kalau tak bayar hari ini, aku akan membongkar. Perlihatkan wajah burukmu ke semua. Baiklah kalau begitu. Aku punya bukti. Lihat sendiri. Ini setelah nyaris tewas menyelamatkanmu 3 tahun lalu. Keluarga mengirimku ke rumah sakit kerajaan Beidou. Total biaya 31 juta. Mau aku bayar? Lunasi dulu biaya pengobatan. Ini gila. 30 juta untuk pengobatan? Ini bukan soal uang. Rumah sakit kerajaan Beidou. Mana mungkin orang miskin bisa ke sana? Hahaha. Dia cuma mau memeras. Kalau mau melapor, kumpulkan bukti dan hubungi polisi. Ya, ayo. Ambil buktinya. Berani memoris Qin Ping'an. Kau bisa dipenjara. Ya, ambil buktinya. Aku akan ke polisi sekarang. Aku sendiri yang akan memenjarakan. Halo, kantor polisi. Saya mau melapor kejahatan. Ada orang pura-pura lumpuh, menipu untuk menikah, dan memalsukan tagihan untuk memeras. Baik, kami akan awasi dia. Datang segera.
Chin Ping'an, tunggu. Aku pasti akan memenjarakanmu sendiri. Aku akan memastikan mengirimmu ke penjara dengan tanganku sendiri. Tangkap dia. Jangan lari. Baik, harus cepat menangkapmu. Ayo, siapa yang menangkapnya untukku? Aku beri bonus 10.000 amplop merah. Pergi dan biar kulihat siapa berani melakukannya. Apa yang kau mau? Siapa yang berani hari ini, berarti melawan keluarga Chu kami. Masih mau berpura-pura di sini, Nona Chu? Ini keluarga Chu, tapi 4 klan besar. Putri keluarga Chu saja buta. Bagaimana bisa kau menyukainya? Qin Ping'an, pembohong yang pura-pura lumpuh. Pergi ke neraka. Jin Sui kami adalah putri keluarga Chu. Wah. Kalian para pembohong ini lucu. Kejahatan geng? Oh ayah. Ayahku direktur bisnis konsorsium Chu. Bisa kububarkan segera hanya dengan permintaan. Oak, telepon sekarang dan ungkap kebohongannya. Buat mukanya bengkak. Halo ayah. Halo anak. Ayah, aku mau tanya sesuatu. Ada apa? Putri grup Chu. Apa kau menikah hari ini? Dengar rumor dari mana? Nona Chu belum punya pacar. Mau menikah apa? Jangan bicara sembarangan di luar. Jangan libatkan aku. Baik, mengerti. Kau dengar aku, bongkar kebohongannya sekarang. Ini penipu. Pembohong? Siapa nama ayahmu? Aku akan pecat dia sekarang. Apa? Kau memecat ayahku? Kau pikir kau presiden grup Chu? Pedulikah jika aku sebut nama ayahmu kalau berani? Nama ayahku Paman Huang. Jika ku percaya tu hari ini, aku akan makan tai langsung di sini. Aku makan tai langsung di tempat. Segera, pecat eksekutif di konsorsium yang dijuluki si licik. Bilang anaknya berkarakter rendah. Mengenal aku? Selesaikan ini. Haha, berhenti berpura-pura jadi dirimu. Bahkan orang seperti Qin Ping'an minta dinikahkan. Menurutmu berapa orang yang percaya kemampuanmu? Ah, iya juga. Aku tak tahu seberapa buruk ini. Agar pria yang kusirir bisa jadi bahan olok-olok. Pria yang kau usir. Liu Fang, kau benar-benar mempermalukan diri. Jangan lupa aku yang mengajukan cerai hari ini. Kau yang inisiatif cerai istrimu, lucu sekali. Kau lihat aku tidur dengan Chen Xiao. Tahu ini tak bisa diubah. Memaksa pernikahan telat. Aku malu memamerkannya. Kau ternyata cuma orang lumpuh. Menchko Parasan putriku. Apa hakmu mempermalukan putriku? Kau akan tahu saat ibuku dan keluarga datang. Apa hakku menceraikan putrimu? Ibumu hampir saja lupa. Dia pasti sibuk menyapa jalanan hari ini. Masih takut kehilangan muka. Aku tak berani datang ke pernikahanmu. Permesat. Dia ke UWI untuk menantunya. Terlambat ambil cincin berlian 10 miliar bintang edisi terbatas. APA, apa yang kudengar? Mengambil cincin berlian 10 miliar bintang untuk menantu. Qin Ping'an, takkan menurutmu. Kebohongan ini bisa menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Kau ini apa? Hanya Nona Chu. Satu-satunya cinta sejati dan jodohku. Wah, akting. Sangat kaku. Oh iya, Nyonya ini. Bukannya kau mau usir ayah sang ratu? Cara membual yang tak masuk akal. Adalah memecat ayahku? Aduh, kumohon pecat ayahku segera. Kau pekat dia. Halo ayah. Maaf. Permisi. Oh. Apa kau benar putri konsorsium Chu? Dia benar-benar. Ternyata benar adanya. Tidak mungkin. Nona konsorsium Chu. Mengapa kau hina sampai seperti Qin Ping'an? Suamiku tidak seperti itu. Dia pria terbaik di dunia. Hanya saja kau buta. Nona Chu, maafkan saya. Saya sembrono. Tolong jangan usir. Ayah saya pergi. Ayah adalah tulang punggung keluarga. Jika dia tidak bekerja, seluruh keluarga kami hancur. Bukan urusanku. Siapa yang sakiti suamiku pantas binasa. Jenis yang takkan bangkit lagi. Suami, bagaimana pendapatmu? Kurasa istriku benar. Saudara Ping'an, maafkan, aku salah. Hanya karena kita sekelas. Tolong bantu aku. Aku mohon. Pergi dari sini.
Aku tak punya teman sekelas memalukan sepertimu. Shen Chao, tolong bantu saya sudah Bontionda. Ada apa terburu-buru? Chin pengen pembohong. Dia pasti pakai Karakure. Putri Chu yang dibohonginya. Departemen Serif akan segera datang. Dia akan ketahuan. Siapa yang laporkan penipuan? Di sini, Vigilante, di sini. Kawan tolong. Siapa yang nipu? Kau nipu apa? Dia menikah untuk menipuku. Pura-pura lumpuh. Sekarang kami bongkar di tempat. Pakai invoice palsu untuk memeras? Lalu singa buka mulut lebar-lebar. Puluhan juta. Pemerasan puluhan juta? Ini kasus besar. Bukti mana? Serahkan sekarang. Kawan, berikan. Apa ini? Ini luka saat dia menyelamatkanku. Sekarang aku putuskan. Dia bilang, berobat 30 juta di RS Kerajaan Beidou. Mau aku yang bayar? Biaya apa di Beidou Royal Hospital lebih dari 30 juta? Teknologi penipuanmu payah. Penipuan ini keterlaluan. Kau tahu, orang macam apa bisa berobat di RS kerajaan? Harus pejabat tinggi. Rekayasa khusus di masyarakat sekarang. Dia yang angkat beban dengan mudah. Kau pikir diri siapa? Aku bukan saipa-saipa. Cuma ibuku orang terkaya di dunia. Apa? Ibumu orang terkaya di dunia? Aku mati ketawa. Ibumu orang terkaya di dunia? Jika ibumu orang terkaya di dunia, ibuku YG terkaya di alam semesta, hahaha. Sudah, aku tak tahan. Kawan, cepat periksa buktinya. Bawa dia pergi. Sepertinya aku bisa dapat kontribusi besar. Bagaimana hasilnya? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Ada apa, rekan? Apa lebih besar dari angka penipuan yang dia sebut? Pasti petugas keamanan. Saya belum pernah melihat kasus sebesar ini. Pasti bisa membunuhnya, kan? Apa itu petugas keamanan? Faktur-faktur ini asli dari Rumah Sakit Royal. Semuanya asli. Apa? Semuanya benar. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Dia cuma pembohong. Apa hakmu berobat di Rumah Sakit Royal? Dia hanya tertabrak mobil. Luka ringan saja. Tak perlu berobat ke Rumah Sakit Royal. Tak mungkin menghabiskan lebih dari 30 juta. Chin pengen tipu maslahat berketerlaluan. Apa kau pikir, ini cuma luka kecil? Bukan begitu, aku mau ke rumah sakit menjenguk. Ibumu sudah bicara jujur. Cuma luka kecil. Dirawat 2-3 hari saja cukup. Aku ingat jelas. Itu yang ibuku katakan tentangmu. Tahu kenapa? Karena saat itu aku sakit parah. Lebih dari 30 patah tulang di tubuh. Butuh lebih dari 10 jam di RS untuk pulih. Aku khawatir akan keselamatanmu. Sudah kukatakan pada ibu. Suruh dia jangan beritahu yang sebenarnya. Jangan cari simpati dengan drama seperti itu. Kau pikir aku akan percaya? Kau tak pakai cari simpati buat drama sedih. Apa kau pikir aku percaya? Sampai sekarang, aku masih ingin dapat simpati putriku. Kurang ajar. Dia tak bohong padamu. Jelas tertulis di laporan perawatan ini. Pasien Qin Ping An alami 33 patah tulang akibat kecelakaan. Salah satu yang terparah. Ada patah tulang belakang dan cedera saraf skiatik. Bisa sebabkan kelumpuhan separuh. Mustahil bisa lumpuh seumur hidup. Itu tidak mungkin. Ini ternyata benar. Bagaimana menurutmu? Waktu itu, kukira kau tak benci kemiskinanku, mencintaiku apa adanya. Jadi aku bersumpah mencintaimu sepenuh jiwa. Saat mobil mau menabrak, kusorahkan kau. Ku benci kau menanggung segalanya. Dan aku jadi sakit parah. Aku juga sembunyikan kebenaran darimu. Aku cuma tak mau kau khawatir. Tak mau kau terbebani. Ujung-ujungnya kau makan tulang. Anjing pengkhianat yang tak jaga pintu. Tak mungkin ini semua palsu. Dia berbohong. Menurutmu ada masalah apa? Masalah besar. Pertanyaannya apa? Sederhana. Laporan perawatan menyebut, pasien Qin Ping An mengalami 33 patah tulang di seluruh tubuh. Dengan yang terparah adalah patah tulang belakang dan cedera saraf. Menyebabkan hemiplegia, lampu sumber hidup. Benar atau tidak? Ya, begitulah isi laporan diagnosa. Dan itu cukup akurat. Lalu, jika laporan diagnosa ini benar, kenapa dia masih bisa berdiri utuh di sini? Kenapa pemalsuan yang jelas ini? Tak bisakah? Ya, dia sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Orang yang benar-benar normal. Ini kelemahan yang sangat jelas. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Jadi meski bab di laporan ini asli, pasti dia curang di bagian itu juga. Benar?
Jika dia benar-benar sakit parah, mustahil disembuhkan. Pengobatan modern, belum ada obat untuk kelumpuhan. Jadi ini, laporan dan apa faktur biaya pengobatan 30 juta di sini? Simua ini palsu. Ini penipuan. Suamiku, ini benar-benar palsu. Tidak, sama sekali tidak. Apa aku terlihat seperti pembohong? Jadi apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Telepon aku seperti ini. Minta Direktur Rumah Sakit Royal bicara langsung. Kau pikir siapa Direktur Rumah Sakit Royal? Lucu sekali. Haha, kerasa kau hila. Kau tahu betapa terhormatnya direktur itu. Banyak pejabat engine menkirim muka padanya. Kau ini siapa? Kata dalam Aku suka mempertanyakan luasnya dunia. Akan kutunjukkan arti kekuatan sejati hari ini. Hello Tant. Ada masalah dengan pernikahanku. Aku perlu Direktur Rumah Sakit Royal datang langsung. Ada apa keponakan? Kau terluka? Tidak, hanya masalah kecil. Dia harus datang sendiri. Baik. Akan kusiapkan pesawat khusus sekarang. Tango, Dakin. Segera datang. Saat itu, akan kuceritakan kisah luar biasa. Ku beritahu arti penghinaan. Reza. Tango, Dakin. Sebentar lagi. Akan kuceritakan kisah luar biasa lagi. Akan kutunjukkan arti penghinaan. Malu. Aku tak tahan lagi denganmu. Jika tak kuberi pelajaran hari ini, kau tak tahu berapa banyak mata Pangeran Emma. Putri tertua ruang belajarmu keluarga Chu, benar? Yeah. Ada masalah APA? Kuperintahkan kau. Kitaskan hubungin dengan penapu, ini sekarang. Pergi dari sini, akan kulindungi kau. Jika tidak, kularang seluruh keluargamu Chu. Apa? Kau ingin melarang keluarga Chu? Kau dengar benar. Apa kau gila? Empat Clan Bizar Chujiana, nilai pasar puluhan miliar. Kau cuma orang baru bermiliar. Berani larang Kiliarga Chu? Jadi, kau tak mau dengar nasihatku? Harus pertahankan hubungan dengan penapu ini? Siapa kau ini? Pantaskah kau kudengarkan? Ayo suamiku, kita saling mencintai. Apa ini? Hari ini pernikahan kita. Ayo. Tak tahu malu. Kau sungguh tak malu? Sudah berapa lama tak lihat pria? Ciuman di depan umum. Tak bermoral. Keterlaluan. Kau sengaja melawanku? Jangan salahkan aku jika kijam. Para bangsawan, klan Chu ini harus melawanku. Segera larang dan tekan keluarga Chu. Baiklah. Para bangsawan, ini gerbang keluarga Chu. Dia harus melawanku. Segera tekan dan larang keluarga Chu. Baiklah. Keluarga Chu sudah tamat. Tunggulah kebangkrutanmu. Suamiku, aku sangat takut. Dia cuma orang baru sok kaya. Dia berani bilang mau melarang keluarga Chu. Aku gemetar ketakutan. Tunang, aku janji padamu, keluarga Chu akan baik-baik saja. Tapi dia akan jatuh bangkrut. Menjemis di jalanan. Apa? Aku akan bangkrut? Menjemis di jalanan. Kau dengar benar, ini keputusan resmi atas takdirmu. Haha, kau tak tahu diri ya? Kau cuma pengangguran pembohong. Bisa apa kau menggoyang perusahaan miliaran dolarku? Chen Qiang, mungkin kau tak tahu. Dulu kau buruh bangunan tukang angkat batu. Bagaimana jadi miliuner sekarang? Jangan bilang kau yang mendukungku. Tentu saja, kau bisa sukses karena dukunganku. Ke-support Dayam. Tanpa dukungan keluargaku, kau cuma sampah.
Dengar apa katanya. Dia bilang dia lapeni con keberhasilanku. Ibunya cuma tukang bersih-bersih. Pembohong tak punya rumah. Mau sokong orang sepertiku? Millionaire? Kurang ajar dan gila. Hei, ada orang. Termakan tipuannya. Makanya bisa tipu putri keluarga Chu. Tenang, tunggu keluarga Chu runtuh. Dia akan menyesal. Kau bilang keluarga Chu akan runtuh? Aku menyesal. Chu Jianyun, Manako, Keluar. Chu Jianjun, kau di mana? Keluar dari sini. Chu Jiangxu, kamu di mana? Keluar. Chu Jiansui, kamu di mana? Pergi dari sini. Apa yang terjadi, Ayah? Tidak apa-apa. Hahaha. Kamu tidak apa-apa? Siapa suruh menikah dengan orang luar? Orang tua membesarkanmu sampai besar, nikah diam-diam tanpa izin mereka. Jin Sui, keterlaluan kau ini. Sudah kuberitahu, Mirka sendiri tidak setuju. Mereja tak setuju tapi tetap dinikahi? Mau sengaja bikin mereka marah? Hidupku harus minta persetujuan mereka? Tidak bisa andalkan kami yang membesarkanmu. Meski kau bilang menikahi orang tepat, tapi kari orang miskin kelas bawah. Bukankah ini mempermalukan keluarga? Ya ampun. Bikin muka keluarga tercoreng. Membuat masalah. Lebakan keluarga. Takkan dimaafkan. Masalah apa yang kubicinkan? APA yang menghalangimu? Tidak sadar kesalahanmu, kau telah menghina Tuan Chen. Chen Xiao sudah cari orang tekan keluarga Qiu. Semua bisnis keluarga Qiu sekarang ditangguhkan. Dasarku. Ini menghancurkan kami. Cepat minta maaf ke Chen Xiao. Mohon pengampunan Tuan Chen. APA? Dia benar gunakan koneksi blokir keluarga APA? Dia benar-benar memblokir keluarga Chu lewat koneksinya. Kau kira aku akan jadi sampah? Sekedar pamer? Benar, tetap Chen Xiao kira yang paling berkuasa. Lihatlah betapa bijaknya aku menghabisi dia. Apa? Ku Chen Xiao? Tepat, begitulah. Ada saran apa? Aduh, maaf, Tuan Chen. Apa kau menyesal? Ini cuma anak-anak kecil. Dia tak tahu apa-apa. Aku minta maaf untuknya. Kau banyak akal. Maafkan keluarga Chu kami kali ini. Ya, lihat Chen Xiao, orang yang berbuat besar, punya pola pikir besar. Jika Chen Xiao bantu keluarga Chu lewati masa sulit, keluarga Chu pasti berterima kasih. Benar, benar. Aku bersumpah sebagai kepala keluarga Chu. Asal kau maafkan keluarga Chu kami. Aku beri 40% saham keluarga Chu. Langsung putuskan saja. Hahaha. Jangan ikut campur denganku. Ini sama sekali tidak buruk. Aku peduli harga diri. Kau mau aku maafkan? Aku akan ambil kembali harga diriku. Benarkah? Tolong tunjukkan Chen Xiaoming. Apa yang kau mau kami lakukan, kami pasti lakukan. Yang ku mau sebenarnya sederhana. Qin Ping An ini musuhku. Putuskan segera pernikahan putrimu denganku. Tenang dia. Lalu berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan anggap ini tak pernah terjadi. Oh Tuan Chen, tak kusangka kau begitu dermawan. Mudah diucapkan. Chen Xiao, kau sangat dermawan. Dengar itu? Haha, cepat putuskan hubungan dengan orang kampungan ini. Minta maaf pada Tuan Chen. Apa Jin pengen lihat ini? Inilah beda kita. Aku ingin menginjakmu sampai mati. Kau bahkan tak punya kesempatan melawan. Jin pengen. Kelihat tadi, ini perbedaan antara kau dan aku. Aku ingin menginjakmu sampai mati. Kau tak punya kesempatan melawan. Apa? Bahkan orang kampung berani melawanmu.
Aku tampar dia sampai mati untuk... Ayah, sedang apa kau lakukan? Pergi. Kau berani menghina seluruh sekolah. Aku akan menghancurkan aku. Dengar baik-baik, bersyukurlah punya anak perempuan baik. Atau keluarga Chu akan kuhancurkan. Istri baik-baik saja? Aku baik, jangan khawatir. Aku janji menikahimu. Tak akan kusesali meski mati. Untung aku selamat. Sembunyikan identitas bertahun-tahun. Akhirnya temukan cinta sejati. Tenang, akan kuberikan mahkota untukmu. Haha. Jadikanmu wanita paling bahagia. Haha. Lihat dia sombong di sini. Pria yang benci istrinya sendiri. Berani bicara memberi mahkota untuk orang? Benar. Kau pura-pura lumpuh tipu perasaanku. Masih berani tampil di sini. Dasar tak tahu malu. Nanti akan kuperkenalkan siapa aku. Siapa kau? Aku tahu. Selama kepala keluarga Chu bawa nona, kau hanya bujangan. Itulah jati diri. Ini keterlaluan. Wanita terhormat itu. Nikahi pria miskin begini. Ikut aku. Cepat bawa dia pergi. Kau pergi? Aku tak mau. Cepat bawa dia pergi. Aku tak mau pergi. Kau pergi? Aku tak mau. Pergi. Bawa dia pergi dari sini. Ikut dengan kami. Pergi atau tidak? Lepaskan. Menjaderiku. Nah, dengarkan. Sekalipun aku, Sudongsan Puto. Putriku takkan kawin dengan sampah sepertimu. Aku sampah. Kau benar-benar meremehkan orang. Dengar baik-baik. Aku tuan muda konsorsium Kim dan Tang. Apa? Kau tuan muda konsorsium Kim dan Tang? Aduh, Halo. Pria ini tak tahu malu dan gila. Hanya kau. Sampah. Ini tak cocok dengan tuan muda Kim dan Tang. Beraninya kau menipu dan ganya. Pertama kali lihat orang semurah ini. Kenapa aku jadi anak kecil bersamanya? Ini noda terbesar hidupku. Hei, benar. Pemalsuan fakturnya belum selesai? Jikanya kau bilang, mau panggil Direktur RS Royal sebagai saksi? Bagaimana dengan orangnya? Jia Paintball, siapa yang panggil Direktur RS Royal? Kalau begitu tak usah bicara. Bapak polisi, bawa dia dan hukum. Jangan tunda aku. Pernikahan dengan Chen Xiao. Orang yang kau panggil mana? Tak ada yang akan membuktikan. Akan kubawa kau untuk investigasi. Jangan tunggu bukti. Bawa dia sekarang. Aku yakin dia pembohong. Tangkap. Tangkap dia. Tangkap. Ambil. Ambil. Siapa berani tangkap Tuan Muda Kim? Siapa yang berani menangkap binatang buas? Kamu siapa? Dia direktur rumah sakit kerajaan. Apa? Direktur rumah sakit kerajaan. Pernah aku lewat rumah sakit kerajaan. Lihat banyak orang memanggilnya. Benar, aku ingat jelas. Dia direktur rumah sakit kerajaan. Zhu Baidu. Aku pernah lihat Qin Xiao. Dekan Yo. Tepat waktu kedatanganmu. Ada pesan Tuan Qin memanggilku ke sini? Kutanya, apakah aku pernah di rumah sakitmu? Pengobatan cedera tulang belakang, saraf skiatik. Biayanya 3.000. Ya. Ada masalah? Kini mereka tuduhku palsukan tagihan medis. Kau harus buktikan sendiri. Maksudmu palsu? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini stempel resmi rumah sakit kerajaan asli. Semua data di sini terbukti benar. Bagaimana mungkin? Dia siapa? Apa 30 juta bisa dirawat di rumah sakit kerajaan? Tanya sendiri siapa dia sebenarnya. Nanti kau ketakutan sampai mati. Jangan-jangan dia juga disuruh aktif, pembohong yang kusuruh pergi. Masih ada apa lagi? Aku tak tahu asal-usul Qin Xiao. Tapi yang pasti, Bibi Qin Xiao adalah jenderal perempuan istana. Bibi keduanya diva industri hiburan. Bibi ketiganya dewi keuangan. Aku tak tahu kalian ini bagian yang mana, layak menyandang identitas Qin Xiao? Aku tak tahu siapa di antara kalian yang ada di sini, layak menyandang identitas Qin Xiao. Apa? Katamu bibinya tampan?
Bibi kedua adalah diva. Bibi ketiga dewa saham. Ada masalah APA? Aku yakin kau pembohong. Kau tak mungkin direktur rumah sakit kerajaan. Aku terlalu kenal ketiga bibinya. Orang yang tak sanggup makan di restoran. Sepertinya hampir 50 tahun. Objek kedua. Separah itu. Keluarga mereka yang menyewa rumah rusak 2 kamar. Saat ketiga bibinya pulang, harus berdesakan di satu tempat tidur. Hei ayah. Waktu lalu Kin Ping An bilang, bibinya pulang tak punya tempat tidur. Mau tidur di rumahku? Kiralah. Katanya dia tidur di sawah. Aduh si miskin, benar-benar melarat. Malu mengumbar kebohongan besar. Maaf sudah membual. Dekan Yo belum selesai perkenalkan aku. Walau ketiga bibiku terkenal, tapi identitas ibuku lebih mengejutkan. Jangan-jangan ibumu orang terkaya di dunia? Tepat. Seperti yang kukatakan, ibuku naga dunia, orang terkaya di dunia. Aduh, gila. Ini benar-benar gila. Kau tak punya otak? Tanya saja yang hadir di sini. Siapa yang percaya omong kosongmu? Katanya ibunya orang terkaya dunia. Kalian percaya? Tak percaya hantu. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Bagaimana Chin Ping'an? Memelukan, itu bohong yang kau buat. Tak ada yang percaya? Aku percaya. Saya percaya. Maaf, apa? Saya bilang, Ibu TN Kin orang terkaya di dunia. Percaya apa lagi? Kalian berkemplot. Musang Yugu. Kau terlalu buta. Tuan Muda Jing merendahkan diri untukmu. Kau meremehkannya. Tuan Ying, saya malu pada diri sendiri. Statusmu sangat berharga. Mana mungkin bergaul dengan sampah masyarakat? Ini cuma hubungan kuno. Aku rindu cinta lama. Tak kuzangka Mirka anjing matri. Mulai hari ini, aku putus simiwa pebangkan dengan Mirka. Benar? Dengan statusmu, banyak orang penting tak bisa mendekat. Mengapa hiraukan kelemahan mereka? Tapi ini berharga. Aku sembunyikan identitas dan temukan hidup sejati. Cintai kan ini. Lepaskan aku. Penipu melara. Kau pikir dengan omong kosong. Bisa tipu putriku, bisa tipu saya. Ayo pergi. Baba Jinsui pergi. Bawa pergi. Tak boleh lepaskan dia. Apa katamu, bocah? Hari ini pernikahanku dengan Jin Shui. Kau tak boleh bawa dia. Omong kosong. Kau yang berkuasa, aku bawa putriku. Kau sanggup hadapi, cari masalah? Aku tak peduli. Kau tak boleh bawa dia. Aku akan telepon ibuku sekarang. Aku tak peduli. Kau tak boleh bawa dia pergi. Aku akan telepon ibu sekarang. Hello, Bulletin. Kenapa ibu belum datang? Menantumu baru saja dirampok. Oke, cepatlah. Tunggu. Helikopter ibu sudah di atas awan. Segera mendarat. Ya ampun. Apa itu? Apa yang ku dengar? Helikopter ibumu sudah sampai di awan. Aduh, malu sekali aku ini. Duhai aku. Untung kau usir dia. Bagaimana nanti? Bagaimana keluarga Liu bisa angkat muka? Tentu saja. Astaga mataku, tapi mata yang tajam. Sudah lama kulihat Chen Xiao berbakat. Benarkan Tuan Chen? Benar. Sayang, lihatlah betapa cantiknya kau. Aku ingin ciuman denganmu di depannya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita berciuman. Biarkan dia lihat. Buat dia menderita. Baik, kita lakukan di depannya. Biarkan dia saksikan. Aku berciuman dengan istrinya. Sungguh memalukan dan hina. Kau lihat? Orang miskin pantas jadi jomblo. Dekan Yo, tolong ambilkan kertas dan tinta. Baik. Kin Ping An, kau mau apa? Aku ingin kalian ingat seumur hidup. Hari ini. Datang dan pinjamkan setengah jam. Apa maksudmu, si pembohong? Simpan ini untukku. Tunggu tintanya kering sebentar. Tunggu, aku masih berguna. Ya, maju ke medan perang, kawan. Lihat trik apa lagi yang dia buat. Cepat tangkap dia. Berdiri kon. Orang sepertinya. Ini merusak pemandangan kota Yuncheng. Bawa pergi. Baik,
Saya akan verifikasi identitasmu. Jika tak bisa buktikan kau direktur rumah sakit kerajaan, kau akan kutanpa karena penipuan. Kau mau verifikasi identitasku? Ya, baik. Silakan verifikasi. Direktur rumah sakit kerajaan Jin Beidou. Apa kau benar direktur rumah sakit kerajaan? Kalian masih anggap aku penipu dan mau menangkapku? Tidak. Saya tak berani menghina dekan. Benar, maaf tentang itu. Saya ada urusan lain, saya pergi dulu. Bagaimana? Sebagian masih sangka aku berpura-pura. Apa kalian mau panggil polisi untuk menangkapku? Mustahil, ini tidak mungkin. Cuma penipu yang kutangkap. Mana mungkin terkait dengan ketua pengadilan kerajaan? Itu tidak mungkin. Cuma penipu yang kujatuhkan. Mana mungkin terkait direktur rumah sakit kerajaan? Kamu salah paham. Bukan Tuan Qin yang punya hubungan denganku. Bukan masalah besar. Tapi aku bangga punya hubungan dengan Qin Shao. Kenapa? Dekan, dia memang punya latar belakang. Latar belakangnya cuma omong kosong. Dia penipu ulung. Jangan tertipu olehnya. Maksudmu? Sudah jelas dari awal. Kalau memang punya latar belakang. Waktu aku hancurkan keluarga Chu dengan mudah. Kenapa dia tak melawan? Benar. Waktu Chen Shao telepon bilang mau blacklist keluarga Chu, dia cuma bisa diam. Kalau punya pengaruh, masih mau diinjak Chen Shao? Kami memang tumbuh bersamanya. Sekolah bersama. Aku sangat mengenalnya. Ayahnya meninggal muda, dibesarkan ibu dan 3 bibinya. Sekarang 3 bibinya jadi TKI. Jarang pulang kampung. Qin Ping An pura-pura cacat karena kecelakaan. Mau tipu Liu Fang agar menghidupinya. Siapa sangka rencananya ketahuan? Liu Fang tendang dia saat pernikahan. Mirip dengannya. Mana mungkin sampah penipu punya koneksi? Benar sekali, aku dan ibunya sahabat dekat. Setelah suaminya meninggal, kakek lajang di desa pun tak mau. Bahkan seandainya ibunya orang terkaya, aku jadi ratu. Tapi, sertifikat direktur RS kerajaan ini asli, sudah diverifikasi polisi? Aku tahu masalahnya. Maksudmu? Dia pasti mirip direktur RS kerajaan. Lalu, curi sertifikat dekan Zhen untuk kejahatan. Qin Ping An, sebaiknya kau mengaku sebagai penipu. Kalau tidak, aku akan memutus semua aksesmu. Ibumu akan dipecat dari pekerjaannya. Siapa yang mau pecat aku? Siapa yang ingin aku kehilangan pekerjaan? Bagaimana bilang tukang bersih datang ke pembersih? Kau, Laihak, tukang bersih ini adalah Ibu Qin Ping An. Lihat seragam tukang bersih ini. Pembohong tetaplah pembohong. Takkan pernah jadi jujur. Apa? Dia benar-benar. Ini bisa palsu? Mereka semua besar di desa yang sama. Bahkan jadi abu pun aku akan tahu. Nak, siapa yang mencuri istrimu? Dia adalah dia. Hentikan kami menikah. Kau masih harus bawa Jin Sui. Jin Sui adalah kau. Kirim pesan bilang Liu Fang si jalang itu selingkuh. Gadis yang mau menikahimu setelah Chen Qiang kau cerai. Benar kan? Dia yang menelepon. Ibu. Jadi anak baik. Menantu ini baik. Aku akui. Jika kau mengatakannya, kau akan tahu jati diri. Ya, kau memang tukang sapu jalanan. Jangan lihat diri di cermin. Pantaskah dengan nama keluarga Chu? Tak pantas, tapi tak bisa halangi muka tebal. Tukang bersih-bersih bau. Berani ya kau kolektif. Pembersih bau. Beraninya kau memukulku? Kalau banyak bicara, wajahmu bisa bengkak. Jiang Ping Fang, berani-beraninya kau pukul putriku? Aku sudah berkelahi denganmu. Kau pembersih bau. Kau berani memikul orang? Tak ada hukum lagi ya? Kau Chen Shao, menantuku yang baik. Mertuamu ini sedang. Kalau dipukul orang, buruan bantu aku melampiaskan amarah. Benar. Para pembersih bau berani memukul Chen Shao, saudaramu ini. Sungguh tak tertahankan. Lagi-lagi anak pembersih. Masih berhayal menikahi putri keluarga Chu. Siapa Yong quasi coquet-beragnan? Dia belum cukup dipukul rupanya. Bibi Zhang, kau juga Laihak. Kebiadaban dan kebejatanmu sudah membuat orang marah. Mereka minta aku tegakkan keadilan. Lebih baik kau berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, aku akan telepon. Bisa-bisa kerjaanmu jadi tukang sampah pun hilang. Chen Qiang,
Kalau bukan karena anakku menganggapmu teman, aku takkan membantumu. Sekarang kau bahkan tak tahu lokasi proyek mana yang mau menerimamu. Manusia kecil tak hanya merebut perhatian anakku, berani-beraninya melawan aku. Berdasarkan apa kau sok mendukungku? Bos perusahaanku bernilai ratusan juta. Kau cuma pembersih rumah kontrakan. Apa hakmu mendukungku? Ibu dan anak sama bejatnya. Keluarga ini tak tahu malu. Buka matamu lebar-lebar. Keluarga macam apa ini? Mau masuk keluarga ini jadi bahan waspadalah. Seperti apa keluarga ini? Mau masuk keluarga mereka jadi bahan tertawaan? Orang yang kupilih, sekalipun jadi lelucon, aku tetap memilihmu. Kepala keluarga Chu, jangan buru-buru marah. Aku ada ide bagus. TN Chen, ada ide? Nona Chu ini, penampilannya sangat memukau seperti dewi. Cantik luar biasa. Menikahi Qin Ping An, anak tukang bersih-bersih. Mana yang bisa ditolerir dan mana yang tidak. Jadi kau akan menikahkannya denganku. Aku juga suka gayanya. Chen Xiao, bukankah kau sudah punya tunangan? Ya, Tuan Chen. Apa yang kau bicarakan? Hari ini pernikahan kita. Ada masalah dengan pernikahan kita? Nikah lalu cerai. Lagi pula pernikahan kita belum terjadi. Hello Chen Xiao, kau salah, puterku, tapi aku mengkhianati Qin Ping An untukmu. Jangan kecewakan dia. Kau juga bilang begitu. Putrimu mengkhianati Qin Ping An. Berarti dia bisa mengkhianatiku. Lagi pula soal penampilan dan latar keluarga putrimu. Mana yang lebih baik dari Nona Chu? Kepala keluarga Chu. Bagaimana pendapatmu soal pernikahan kami? Menurutku baik. Memang Chen Xiao didukung konsorsium Kintang. Satu kalimatnya bisa hancurkan keluarga Chu. Jika Jin Sui menikahi Chen Xiao, pasti keluarga Chu akan jaya. Accusez-tu juste? Baik, hari ini pesta pernikahan. Ayo langsungkan pernikahan. Ibu, aku tak tahan lagi. Sekarang kita hancurkan. Ibu, aku tak tahan dengan dia. Ayo kita bangkrutkan dia sekarang. Ya, Panja attaque Tahuteri Makazi, Inikuma Pantamange Midi Jalano. Aku akan telepon dan blokir dia sekarang juga. Maaf. Kau mau aku mengemis di jalan, memblokirku? Kau dengar benar. Inilah hukuman terakhir untuk nasibmu. Oke. Kalau begitu, sepatlah. Aku ingin lihat tukang bersih-bersih tak kompeten. Bagaimana mau memblokir orang muda berbakat? Miliarder. Kalau begitu tunggulah. Perinta blokir consortium Kintang Intuk Mangabizi Shenqiang te la Dijalankan. Perusahaan Chen S Trading diblokir. Blokir level 5S global. Tingula, Nazibmu akan jadi debu. Tak ada jalan keluar. Aku sangat takut. Kurasa kau miskin dan gila. Berhalusinasi. Aku ingat sekarang. Jin Ping An bilang kau orang terkaya dunia. Sekarang kau datang mendengarnya. Benar? Tak perlu kau katakan. Tak perlu kau pikirkan. Orang seperti apa sih orang terkaya dunia? Bisakah ini beli tempat seperti milik kami? Lihat saja dia. Masih pakai baju tukang bersih. Orang terkaya dunia pakai baju tukang bersih? Apa kau gila? Siapa bilang orang terkaya dunia tak boleh pakai baju tukang bersih? Nah, izinkan ibu bertanya lagi. Apa kau benar mau menikahi anakku? Tentu dengan tulus. Bahkan jika dia tak punya apa-apa, aku tetap mau menikahinya. Jadi tante, tak perlu berbohong untuk jaga gengsi. Bekla, maman menantu terbeku. Ibu mertua akan beri hadiah besar hari ini. Ambilkan cincin berlian bintang edisi global. Aku sendiri yang akan kenakan untuk menantuku. Keluarkan cincin berlian bintang edisi terbatas global. Aku akan memakainya sendiri untuk menantuku. APA yang Kyungar tadi? Kalian sedang bicara tentang cincin berlian bintang edisi terbatas global. Kamu benar-benar sedang membual. Tahukah kamu arti edisi terbatas global? Berapa nilainya? 10 miliar. Kamu tak paham arti 10 miliar? Ya? Ani yang tadi kau katakan. Cincin berlian bintang edisi terbatas global bernilai puluhan miliar. Ini jelas bukan dari tambang biasa. Besi tua ini hitam legam. Cepat hindari pembawa sial ini. Jangan mempermalukan keluarga Chu. Bibi, sudah kujelaskan semuanya. Jangan terlalu gengsi. Mengapa masih mau jadi bahan tertawaan? Suami, tolong tenangkan. Ibu. Percayalah padaku, ibuku sungguh orang terkaya di dunia. Semua ucapannya benar, termasuk cincin bintang ini. Mari biarkan ibuku memakainya untukmu. Bagaimana mungkin ini benar? Walau belum pernah lihat cincin berlian bintang, tapi ku dengar, bentuknya sangat indah.
Bagaimana mungkin, Yang Hiram? Seperti besi tua ini, kau anggap aku bodoh? Menant-tu plus saillant? Kau tidak percaya pada mertua. Hari ini mertua akan buktikan pada apa yang nyata. Cincin berlian bintang edisi terbatas global. Menantu baikku. Kamu tidak percaya pada mertuamu? Hari ini mertua akan tunjukkan padamu apa yang sebenarnya. Cincin berlian bintang edisi terbatas global. Apa-apaan ini? Cincin berlian bintang ini cahayanya terlalu terang. Jadi desainer membuat tas khusus. Saya pakai tas yang bisa sembunyikan cahayanya. Pertama untuk keamanan cincin berlian. Kedua agar saat perlihatkan nanti, ada kontras dan kejutan yang lebih besar. Oionok, pasangkan sendiri ke istri Anda. Baik. Ini cincin berlian bernilai puluhan miliar. Belum pernah lihat cincin semewah ini. Seharusnya. Ini mustahil. Dia cuma tukang sampah. Mana mungkin punya uang untuk beli cincin miliaran? Tepat sekali. Cincin ini simbol status dan identitas. Bukan sesuatu yang bisa dibeli sembarangan. Kalian bohong. Kami tidak kenal kalian. Palsukan dengan besi tua? Benar. Edisi terbatas global hanya untuk orang berstatus tinggi saja. Kamu. Pembersih sepertimu pantas memilikinya, pasti penipu. Aku peringatkan, mengakulah kalau kalian berbohong. Masih bisa kuampuni. Atau satu telepon saja kalian masuk penjara. Bersyukurlah punya anak perempuan baik, atau keluarga Chu akan kuhancurkan. Berhenti mengintimidasi. Bukankah keluarga Chen mau kau hancurkan? Tapi sampai sekarang kami masih baik-baik. Sepelah. Bagaimana mungkin? Oh. Bagaimana mungkin? Tak mungkin. Tak mungkin. Chen Shao, kau takkan di blacklist Liga Ivy, kan? Diam, kau benar-benar orang terkaya di dunia. Kotak perkaya? Asal kau sanggup menanggung risikonya. Itu mustahil. Kau tak mungkin orang terkaya di dunia. Bukan kau, Ibu Chin Pengen, cuma tukang bersih-bersih. Benar, kita sahabat dekat setelah suamimu meninggal. Kau dan bibimu mengurus anakmu. Mana mungkin kau jadi orang terkaya di dunia? Lihat bajunya yang lusuh. Orang-orang yang dibawanya. Mana mungkin punya uang? Kau takkan pernah jadi orang terkaya di dunia. Aku ingat sekarang. Para bangsawan yang membantuku adalah eksekutif grup Qin dan Tang. Akan kusuruh dia datang. Akan kubongkar kebohonganmu. Tunggu saja. Perlihatkan cincin di tanganmu. Dengan kebahagiaan tak terduga, kurasa ini asli. Teksturnya benar-benar mewah. Warnanya sangat memukau. Ini sangat berkelas. Aku belum pernah lihat. Apa ini asli? Mustahil. Mirka Simua Pemboong, mana mungkin punya uang beli cincin berlian baru. Bahkan jika asli, ini pasti palsu dan curian. Wanita sepertimu, aku menyesal bertahun-tahun menjerumuskan anakku kini tak. Ibu menyuruhmu pura-pura cacat 3 tahun, kan? Anak tahu kali ini, ibu menyuruhmu pura-pura cacat 3 tahun, kan? Aku paham. Dunia memang selalu begini, berkecukupan. Kau bisa berdiri tegak, semua akan bersikap manis pada, tapi mereka hanya mengincar, mereka merebut dan menjarahmu. Saat tak punya uang, mereka akan mengkhianatimu, meninggalkan bahkan menginjakmu. Jadi, hanya saat miskin, orang rela mendampingimu. Seseorang yang tulus padamu, pantaskah dihargai seumur hidup? Ya, aku bersyukur menemukannya. Gadis ini baik. Calon menantu ini? Setelah kuakui, dia ingin seluruh dunia beri ibunya. Berani membeli di sini. Siap-siap berpakaian. Oh, aku harus ganti baju lagi. Aku pakai apa? Aku sudah hubungi petinggi grup Kintang. Kata mereka, ketua Kintang grup selalu di luar negeri. Mereka anggun, bukan tukang bersih-bersih. Tunggu dia datang dan ungkap kebohongan.
Kau benar-benar berpura-pura? Sudah kukatakan, aku kenal dia lebih dari 20 tahun, tapi aku belum paham sifat aslinya. Tapi bagaimana caranya? Terlalu nyata. Penipu merancang skema dengan hati-hati. Harus terlihat nyata. Chen Chong, Keluarga Chenmu akan tamat. Kau masih di sini. Keras kepala? Haha, maaf, keluarga Chenku tamat. Para eksekutif Chin Tang Group tadi. Dia tidak temu apa-apa. Larangan dari grup Kintang. Pembantuku terima telepon. Pasti ulah penipumu. Konsorsium Kintang, Tuan Jin datang. Kau lihat, tuanku sudah datang. Lihatlah suasana ini. Pengawal ikut. Ini kemewahan yang pantas dimiliki selebriti dan penguasa. Tuan Jin. Anda sudah datang. Penipunya di sana. Sana, tangkap. Biarkan kau pura-pura mati. Picik. Kata dalam tempur. Itu dia, cepat tangkap dia. Tuan Kim. Kenapa kau pukul aku? Dasar buta. Berani menghina ketua konsorsium, bukan cuma dipukul. Kau pantas dibunuh. Jin Hai, kepala distrik Yunzhou, temui ketua. Ai Greco, Kim. Katakan pada kata tempurung picik ini. Siapa aku? APA kabar, ada yang menghina ketua konsorsium kita? Ketua konsorsium kita. Pengusaha ternama dunia. Orang terkaya dunia yang paling rendah hati. Si buta mana yang menghina ketua kita? Ja, bilang dapat dukungan konsorsium Kintang. Sangat arogan, tak cuma merebut anakku, tapi juga menghancurkan hidupku. Aku akan kehilangan pekerjaan sebagai tukang sampah. Apa yang merajalela? Kuhajar kau sampai mati. Aku tahu salah. Aku mengaku salah. Maafkan aku. Tolong dengarkan baik-baik. Kim, sampaikan padanya. Dia tukang plester biasa di proyek konstruksi. Bagaimana kau bantu kembangkan perusahaannya hingga jadi miliarder? Apakah ketua ini? Kau bilang dia teman kecil tuan muda. Ku bantu diam-diam wujudkan keinginannya. Apa? Apa Kim Ping An benar bantu dirikan bisnisnya? Itu benar adanya. Dengar baik-baik. Siapa yang beri kesempatan bangkit padamu? Maaf Nyonya, aku tak tahu. Maafkan aku, ampuni saya. Kau benar-benar tak berguna? Anakku rindu Bertman dan Ganmu. Ingin membantumu jadi kaya, tapi malah kau hianati anakku dan hancurkan hidupnya. Aku sungguh sadar salah. Maafkan saya. Aku bukan manusia. Aku bersumpah akan berubah menjadi baru. Aku akan jadi anak angkatmu. Kau jadi ibu angkatku. Akan kesayang ibu. Setuju? Bakti padaku? Orang sepertimu bahkan tak layak jadi anjingku. Baktilah pada anakku. Apa yang akan kau lakukan padanya? Dia hina dan tertawakan aku di kursi roda. Sekarang giliran dia di kursi roda. Ide bagus. Lau Jin sudah datang. Zhang Yu, jangan begini, ya, Zhang Yu. Bukankah kita kecil? Bisa kau maafkan aku? Kita masih bersama. Sebenarnya, aku lebih suka anjing. Anjing lebih bisa diandalkan. Telepon aku. Lebih bisa diandalkan. Panggil aku. Aduh. Kebetulan kursi rodaku belum rusak. Ini dia. Rasakan keluh kesalku selama 3 tahun ini. Tapi aku cuma duduk 3 tahun. Sedangkan kau duduk seumur hidup. Aku penuhi permintaanmu. Nikahi dia, akan kubantu kalian menikah. Tidak, aku tak mau nikah dengannya. Dia benar-benar penjahat. Ping An, sebenarnya aku masih suka padamu. Ya, Ping An, kau adalah cinta pertama putriku. Dan tadi malam, Chen Qiang ingin nikahi Nona Chu itu. Biarkan dia menikah. Kalian berdua tetap bersama. Kenapa masih mau aku jadi menantumu? Mau. Tentu saja. Oh, Putrika, cepat minta maaf pada suamimu. Kau tak seharusnya melakukan itu. Ya, suamiku Ping An, hari selaku. Maafkan aku kali ini. Kita kembali seperti dulu. Bisa antarku lihat laut naik sepeda? Dengan senang hati. Oh, benarkah? Kalau begitu Dong Jun. Tuan, bawakan kata hiu yang kutulis. Oke. Ambilkan lem lagi.
Aduh. Chin Ping An, Sedang apa? ini Ping An, sedang apa? 3 tahun lalu aku selamatkanmu. Cedera tulang belakang akibat kecelakaan. Saraf sciatic pubis, hampir lumpuh. Ibuku pakai koneksi, bawa aku ke rumah sakit royal untuk diobati. Datangkan dokter terbaik dunia. Habis lebih dari 30 juta dolar untuk sembuhkan aku. Dia bilang padaku, sebagai pria, jangan terluka karena wanita. Bahkan mati pun tak berarti. Tapi yang terpenting wanita ini, layak diperjuangkan. Ibuku tanya aku, katanya kau ditabrak mobil, karena wanita hari ini, hampir cacat. Jika kau benar-benar cacat, dia akan ingat orang ini. Apa dia peduli? Apa dia membalas? Dia bilang jangan remehkan bahaya hati manusia, karena dia sudah lama di dunia bisnis. Aku terbiasa dengan kejahatan hati manusia, terbiasa dengan intrik. Jadi dia suruh aku pura-pura belum sembuh. Taruh aku di kursi roda pura-pura lumpuh, agar aku bisa lihat jelas, apakah wanitaku layak? Aku tahu siapa teman sejatiku. 3 tahun aku pura-pura miskin, tak berguna, dan lumpuh. Terbukti dunia ini tak tertahankan. Bocah yang kusokong diam-diam jadi kaya. Tunangan yang kuselamatkan. Tak apa kalian berhubungan diam-diam. Datang ke pernikahanku dan hinakan aku. Menghina aku memang selimut Asyad. Orang baik malah diinjak-injak. Permesai, aku tidak lemah. Hanya pura-pura lemah. Sekarang mari berhitung. Buang kaki patah ini, padaku seperti pengemis. Ambil kakiku. Tempelkan tulisan ini untukku. Jalan-jalan keliling kota, dari selatan kota ke utara kota. Jangan dilepas. Kalau kau lepas, biaya pengobatan 30 juta dolar. Dan apa yang kualami 3 tahun ini, kau bayar satu persatu. Besok kau tidur di kandang. Kau dengka. Damai besertamu, jangan lakukan ini. Lagipula, kau sedang jatuh cinta. Mencintai sekop? Jangan norak di sini. Aku akan pergi. Tuan John, demi persahabatan kita lebih dari 20 tahun. Maafkan kami kali ini. Aduh, ibu dan anak ini yang tak punya mata. Kami yang bersikap kasar. Orang dewasa tak seharusnya menyimpan dendam. Jangan merengek di sini. Kalian ibu anak pasti akan sengsara. Cepat lakukan seperti perintah anak. Keliling kota dengan tulisan, malu. Tunggu, akan kirim satu kata. Tempelkan kata ini di punggung. Oh, pengen, aku bebema. Itu ibu mertuamu? Sepit hetai, kubuat kau bayar 1 juta. Baik, akan kulakukan. Berbalik. Keluar dari pos. Aku tidak bermimpi. Tak hanya Tak Lempa, putra orang terkaya dunia. Semua ada di hadapan. Masih terasa palsu? Tidak, hanya terasa tak nyata. Kurasa kebahagiaan datang tiba-tiba. Orang tulus dan baik hati pantas dapat kebahagiaan dari langit. Ibu, kurasa, ibu bisa wariskan jabatan orang terkaya ke Jinceng. Wariskannya padaku. Kenapa tak bisa kau wariskan padaku? Kembalikan. Kenapa harus begitu? Bagaimana bisa diwariskan ke perempuan? Ini aturan keluarga Qin kami. Perempuan itu lemah, agar merasa lebih amat. Maka arta diwariskan ke perempuan. Tentu, syaratnya, karakter wanita ini harus layak. Benar. Dan kau telah lulus ujian dari aku dan anakku. Tapi sayangnya. Apa lagi jinsue ini? Ibu mertuamu sangat baik. Ucapkan terima kasih sekarang. Benar? Ini ibu mertua terbaik sedunia. Jinsue, cepatlah ucapkan terima kasih. Apa urusannya dengan kalian? Jangan banyak bicara. Ping An menikahi Jinsue ini. Bukankah kita semua saudara? Haha. Kalian sama dengan keluarga Liu. Semua anjing sum. Keluarga Qin kami bisa mengakui Jinsue. Tapi kalian yang disebut saudara, kami tidak akan pernah mengakuinya. Pergilah sendiri. Tidak. Lihat, anakmu akan menikahi putriku. Kami harus hadir. Ya. Maka kita semua adalah sesepuh Jinsue. Jika kami tidak hadir, bagaimana pernikahan ini bisa dilaksanakan? Konyol sekali. Keluarga Qin masih kurang 2 kerabat untuk pernikahan. Anak ketiga, tanya bos dan kakak kedua kenapa belum sampai. Pernikahan keponakanmu akan segera dimulai. Semua sedang dalam perjalanan. Ibu akan segera tiba. Sapetla. Pergi sekarang. Jika kalian pergi, aku cabut larangan Chen Qiang ke keluarga Chu. Jika tidak, keluarga Chu tunggu saja kebangkrutan dan mengemis.
Aku mohon, orang terkaya. Aku akan hadiri pernikahan putriku. Kami pergi setelah pernikahan. Boleh? Adieu. Putri, tolong bicarakan ini dengan cepat. Putri, tolong bantu kami berkomunikasi cepat. Pengen. Ibu. Demi pendidikan yang diberikan keluarga kami, maafkan dia kali ini saja. Baiklah, karena kau sudah bicara, Putri, biarkan mereka hadiri resepsi pernikahan hari ini. Lagipula, tant pas au rang tu as mu. Dan kau? Baik, ayo kita bergerak. Persiapkan pernikahannya. Cepat, bergerak. Siapkan pernikahan untuk tuan muda. Siapkan skop. Jangan disiapkan. Siapkan skop. Jangan disiapkan. Siapa berani mengganggu pernikahan tuan muda? Orang sembarangan berani bicara padaku? Bunuh saja. Siapa yang berani membunuh di siang bolong? Kau tanya aku siapa? Anakku yang memberitahunya. Apa kau ayahnya? Kau Chen Dojuan. Bukankah kau pembunuh yang kabur dari penjara? Berani-beraninya kau kembali? Wahahaha, Langka, kakak ipar. Sudah 20 tahun, kau masih ingat aku? Kau punya kasus pembunuhan. Berani-beraninya kau muncul di publik. Kau tahu aku punya kasus pembunuhan. Berani kau patahkan kaki anakku? Tidakkah kau tahu aku bisa membunuh? Putramu yang pertama kali menyakiti putraku. Putraku punya prasangka padanya. Benarkah? Kau coba berdebat denganku? Ayo, pukul dia hingga berlutut dan bicara. Beraninya coba. Hahaha, kalian sampah manja. Berani melawan tentara bayaran berpengalamanku? Apa? Mereka tentara bayaran? Kenapa tidak? Aku tahu kau orang terkaya di dunia. Mengapa aku harus mendatangimu? Ayah, berhenti bicara omong kosong dengan mereka. Cepat bunuh mereka semua. Aku jadi begini karena mereka. Aku akan di kursi roda seumur hidup. Oh, nah, jangan khawatir. Semua di sini akan mati bersamaku. Oh, kakak. Kami hanya tamu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Berani berpura-pura. Kalian berdua sudah bertunangan. Aku tahu semuanya. Ayah, tangkap gadis itu untukku. Aku ingin dia melayaniku seumur hidup. Anak baik, hari ini kau yang berkuasa. Ikat wanita ini untukku. Bawa aku pergi. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Sampai saat ini, kau masih ingin pahlawan menyelamatkan gadis? Baik, akan kukabulkan. Ayah petahkan kakinya. Masukkan dia ke kursi roda. Akan kusiksa dia pelan-pelan. Baik, baik, cepat. Lakukan seperti kata putraku. Lindungi putramu. Lindungi anakku. Sungguh nekat. Ambilkan untukku. Hahaha, kau lihat itu? Nah, ayah baik-baik hari ini. Ayah berikan napas ini. Terima kasih, ayah. Aku harus bunuh Qin Ping An dan keluarganya. Agar rasa benci di hatiku hilang. Jangan ayah. Biarkan Qin Ping An hidup dulu. Aku ingin dia melihatku sendiri. Bermain dengan istrinya. Pergi, ikat gadis itu untukku. Aku akan main dengannya sekarang. Pergi dan ikat wanita ini untukku. Aku akan melawanmu. Pengen. Haha. Qin Ping An. Tak bisa kubayangkan. Aku, Chen Qiang, akhirnya bisa balas dendam. Kau anak pembunuh. Apa hakmu tertawa? Pembunuh, Jack, kau masih meremehkanku. Ya, cepat, seret wanita itu ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Chen Dasun cepat, orang seperti ini. Lepaskan menantuku. Kakak ipar, kau memerintahku. Warga se kampung. Satu kampung. Pergi saja seperti saat kalian datang. Pura-pura tidak tahu. Jika masih ingin ikut campur, tak akan ada jalan pulang. Jongon salakan aku. Kau baru bisa perintah aku jika merayu? Ayo, tahan wanita ini untukku.
biar dia tahu, cara keluarga Chen adalah. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Biarkan aku pergi. Kau punya 3 detik. Letakkan senjata atau mati. Kau siapa? Apa dia Bibi Qinpingan? Dia putri keluarga Qin. Perwira Departemen Perang. Pangkatnya rendah ya? Tak apa. Cuma Dewa Perang Istana Timur. Nama kode Fei Feng. Hanya ada satu negara seperti aku satu-satunya di dunia. Kau Dewa Perang Fei Feng yang terkenal? Perlukah aku bermain sandiwara identitas? Aku hanya tanya. Tangan penuh darah, menindas keluargaku, mau mati bagaimana? Kurasa kau takkan sanggup. Kau punya senjata. Aku juga. Benar. Kalau begitu habisi semua. Coba bergerak lagi. Coba lagi. Jangan terburu nafsu. Jangan gegabah. Bunuh dia sekarang. Dia pembunuh Tenang. Bibi di sini mendampingi. Tak ada penjahat yang luput dari hukum. Tapi dia baru saja menindas. Tak ingin membalas perbuatannya? Iya, dia memukuku dan mengganggu Jin Sue. Akan kuhitung semua ini nanti. Ping An, kita ini tetangga. Kita bertetangga. Ada yang ingin dibicarakan. Mau menyampaikan sesuatu. Punya urusan penting. Aduh, berhenti memukul. Sudahlah, hentikan. Astaga. Aku tahu salahku. Bisakah kau impuni nyawa anjingku? Kumohon. Aku mengakui kesalahan. Sungguh aku menyesal. Orang seperti baru minta ampun. Saat ada masalah, malah menindas. Hari ini kelepaskan, kasihan. Ping An, hentikan perkelahian. Hati-hati. Bisa terbut penjahat seperti ini. Langsung masukkan penjara gelap. Terima hukuman undang-undang. Baik. Bawa pergi. Hei, aku tak mau ke penjara gelap. Tolong, jangan masukkan ke sana. Pingen. Pingen. Di mana keponakanku? Yang mana paling cantik di stanmu? Haha. Kau keponakanku. Jin Sue sudah menemui Tante. Ping An memang punya selera bagus. Dunia lebih indah dariku. Kecuali kakak kedua dan ketiga. Hanya keponakanmu. Tante terlihat sangat anggun. Tak kusangka begitu lucu. Tant, kau luar biasa. Geng sialan itu langsung menembak. Kami hampir mati ketakutan. Untungnya kau di sini. Kelak Jin Sue akan punya pendukung. Ya. Apa yang Ping An katakan tadi, tantenya Dewa Perang. Kami tak percaya sebelumnya. Tak kusangka ini benar. Baik, masalah selesai. Mari adakan pernikahan untuk Konfusianisme dan perdamaian. Bersihkan tempat ini. Untuk keponakan pernikahan sekarang. Tant, hadiah apa yang Tante siapkan? Kau mau apa? Asal dari Tante. Aku suka semuanya. Baik, akan kuberi tank. Tank? Kenapa tidak? Orang lain pakai mobil mewah. Kau keluar naik tank. Dawi. Cukup menarik. Ya, tentu. Bu, aku butuh bantuanmu. Kotokonok, hari ini hari pernikahanmu. Ibu akan penuhi semua permintaanmu. Bukan hal besar. Tentara pusat tadi. Mereka kira aku cacat. Saat mereka tekan Chen Qiang, hanya tentara Tiongkok yang mendukungku. Jadi kupikir, masa depan tentara dan keluarganya ada di tanganmu. Tentara Tiongkok. Ya, setelah pernikahan. Temui ibu di konsorsium Kintang. Setiap orang dapat satu perusahaan. Terima kasih Tante. Terima kasih Ping An. Baik, mari mulai. Pernikahan dimulai. Ya, pernikahan mulai.